di grup ya, bisa buka dan menyimak. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Maaf Ibu, untuk hari ini apakah kita sudah perlu untuk menyiapkan aplikasi SPSS dan lain-lainnya? Kalau sudah di-download bisa langsung dibuka, tapi kalau memang belum, ya nanti aja Mbak dicoba. Nanti hari Baik Ibu. maksudnya sekarang dilihat-lihat aja dulu. Nyimak aja dulu gitu. Saya lupa ngabarin harus install. Oke, ya sudah terlihat ya slide-nya ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang distribusi frekuensi ya, mana materinya itu masuk ke dalam submaterinya itu adalah tentang penyajian data. Di antaranya ada distribusi frekuensi dan yang lain-lain nanti. Ya, baik, untuk distribusi frekuensi ya, pengantarnya. Data statistika tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, biasanya pemahaman itu akan lebih mudah apabila disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Nah, jadi untuk menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain itu tidaklah cukup dalam bentuk angka-angka saja, tetapi perlu dibikin gambarnya gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang visual gitu ya, itu dia akan lebih tertarik memperhatikan atau membaca kalau sudah disajikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar seperti itu. Dalam bentuk tabel saja mungkin kita masih males ya bacanya gitu ya. Untuk orang-orang yang visual memang seperti itu, dia lebih suka dengan yang bentuknya gambar. Nah, data statistika bisa ditampilkan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Jadi tidak selamanya datanya itu ditampilkan dalam bentuk angka, tetapi bisa ditampilkan dalam bentuk grafik dan gambar. Seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana cara menampilkan data sehingga bisa menjadi sebuah informasi yang menarik. Untuk penyajian data statistika sendiri, yang pertama bisa menggunakan tabel, yang kedua bisa menggunakan gambar. Nah, untuk tabel caranya adalah dengan membentuk distribusi frekuensi. Sementara untuk gambar bisa membuat plot, histogram, stem and leaf, box plot dan lain-lain. Ya, itu untuk dalam statistika. Nah, di slide ini ada sebuah tabel ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi, di mana ada informasi tentang rentang nilai dan ada informasi tentang frekuensi. Nah, untuk yang rentang nilai ini maksudnya adalah misalnya nilainya berada di antara 50 sampai dengan 54, banyaknya sampel yang untuk interval tersebut adalah 1 orang. Jadi frekuensi ini adalah banyaknya sampel atau banyaknya data untuk interval angka tersebut. Begitu juga dengan angka interval-interval yang lain ya, yang di bawahnya itu ada 55 sampai dengan 59 dengan frekuensi 2, itu artinya untuk data 55 sampai dengan 59 datanya ada 2, seperti itu. Nah, ini ya bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sementara untuk yang bentuk gambar yang di sebelah yang kiri ini bisa diperhatikan ada sebuah gambar ya. Ini namanya box plot ya. Box plot, di dalam box plot ini ada informasi untuk min ini artinya data minimum. Kemudian ada median. Median ini merupakan salah satu ukuran pemusatan data ya. Kemudian ada juga informasi untuk nilai maksimumnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada gambar ini ya, histogram. Histogram ini
menampilkan bentuk data. Menampilkan bentuk data yang kita punya itu seperti apa. Nah, untuk menampilkan box plot, histogram ini harus dilakukan perhitungan-perhitungan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Ya, bisa menggunakan cara manual, bisa dengan menggunakan aplikasi statistik. Nah, untuk distribusi frekuensi ya adalah cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas interval dengan frekuensi tertentu. Ya, jadi untuk tabelnya itu sendiri informasinya ada kelas interval dan juga frekuensi. Ya. Kemudian penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca atau mengkomunikasikan sekumpulan data yang sangat banyak. Nah, jadi bisa untuk tabel distribusi frekuensinya ini adalah tujuannya adalah untuk apa ya merangkumkan dari sekian banyak data yang kita punya. Jadi bisa kita misalnya kita punya data sebanyak 100 sampelnya gitu ya. Nah, itu bisa kita rangkumkan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga menjadi lebih singkat. Kemudian pengelompokan data dengan frekuensi ke dalam kelas interval dapat diurutkan dari data terkecil ke data terbesar dan sebaliknya. Itu untuk teknisnya ya. Nah, untuk langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama langkahnya adalah mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung jangkauan dari data atau range-nya. Caranya adalah yaitu menghitung selisih dari data tertinggi sampai dengan data terendah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau untuk metode Sturges ya, cara menentukan banyaknya kelas adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, dimana keterangannya K ini adalah jumlah kelas dan N ini adalah banyaknya data observasi. Kalau log ini bisa caranya itu bisa dihitung pakai dengan kalkulator. Ya, di kalkulator itu ada log ya, ada tulisan log itu bisa ditekan, bisa dihitung pakai kalkulator. Ya, kemudian setelah kita menentukan kelasnya, yang selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Jadi besarnya interval kelas yang digunakan pada tabel distribusi frekuensi juga bebas ditentukan oleh pembuatnya. Dengan syarat besarnya interval kelas untuk semua kelas adalah sama. Ya, adapun formulanya adalah sebagai berikut, yaitu C sama dengan J per K, di mana C ini merupakan interval kelas, J adalah jangkauan atau rentang data, dan K adalah jumlah kelas. Ya, syaratnya adalah K dikali dengan C itu nilainya adalah harus lebih besar daripada J tambah 1. Ya, K ini jumlah kelas dikali dengan C dikali dengan interval kelas. Nilainya nanti, nilai perkalian ini harus lebih besar daripada nilai J tambah 1. Seperti itu. Kemudian setelah itu baru menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, itu untuk langkah-langkahnya. Kalau untuk contohnya biar lebih paham ya, kita lihat contoh pengerjaannya. Misalnya ini ada sebuah data. Datanya adalah mengenai nilai statistika dari 30 orang mahasiswa ya. Diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data ini. Ya. Jadi datanya kan ada sebanyak 30 ya. Diminta untuk meringkas sehingga bisa kita tampilkan dalam bentuk informasi yang sesingkat-singkatnya gitu. Nah, caranya adalah yang pertama tadi langkah yang pertama adalah mengurutkan ya. Jadi datanya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan yang tertinggi. Nah, data ini diurutkan. Nah, kalau di sini berarti data yang terendahnya berapa ya, Mbak?
41, Bu. Iya, 41 yang ini ya. Nah, ini berarti angka 41 ini diletakkan di posisi yang pertama. Ya. Selanjutnya diikuti dengan angka terendah berikutnya. Ya. Kalau angka yang tertinggi di sini berapa? 95. 95 ya. 95. Ya. Jadi kita tentukan dulu 41 yang terendah dan yang tertinggi adalah 95. Nah, selebihnya berarti mengikuti ya. Ada berapa aja di sini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengurutkan ke 30 data ini dari yang terkecil sampai dengan tertinggi ya. Ya, ini sudah diurutkan datanya 41, 42, 47, 49 sampai dengan 95. Setelah itu kita menghitung nilai rentangnya dengan cara menghitung selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Ya. Kita hitung selisihnya ya. Berarti 95 dikurang dengan 41. Hasilnya adalah 54. Ya. Untuk rentangnya adalah 54. Nah, kemudian untuk yang ketiga, langkah ketiga adalah menentukan jumlah kelas. Rumusnya adalah ini, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, kita masukkan N-nya itu adalah banyaknya data. Banyaknya data yang tersedia, ini kan tadi sudah ada informasinya bahwa banyaknya data yang tersedia adalah 30. Ya, sehingga bisa langsung kita hitung 1 ditambah 3,3 dikali dengan log dari 30. Caranya ini dihitung dulu lognya. Log 30-nya berapa? Dihitung pakai kalkulator bisa ya. Tapi kalkulatornya itu pakai kalkulator yang ilmiah ya, bukan kalkulator yang biasa. Kalau kalkulator yang biasa itu kayaknya nggak ada deh simbol-simbol logaritma, sin dan seterusnya. Simbol-simbol matematika itu nggak ada. Nah, dihitung dulu logaritmanya berapa, kemudian baru dikalikan dengan 3,3. Nah, setelah itu baru dijumlahkan dengan 1. Makanya hasilnya di sini adalah 5,87 seperti itu. Ya. Nah, 5,87 ini bisa dibulatkan menjadi 6, dibulatkan ke atas ya, karena dia mendekati ke atas nilainya ya. Kalau dibulatkan menjadi 6 sehingga nanti data ini, data dari 30 mahasiswa ini bisa kita bentuk ke dalam 6 kelas. Dalam 6 kelas. Ya. Artinya yang ini nih tadi, ya yang ini contohnya. Ini kan untuk setiap baris ini namanya kelas. Ini kelas. Kelas. Di sini berarti kan ada berapa kelas ya untuk data yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 kelas. 10 kelas. Nah, untuk yang ini, yang tanda sambung ini, tanda strip ini namanya interval. Nah, penentuan interval ini juga harus menggunakan rumus yang tadi. Nah, setelah kita menentukan jumlah kelasnya, kita menentukan intervalnya ya. Setiap kelas itu interval datanya berapa? Caranya adalah C sama dengan J per K. Di mana J ini adalah ini tadi, hasil selisih dari nilai maksimum dengan nilai minimum, yaitu 54 ya. Kemudian untuk K-nya adalah jumlah kelas, sehingga untuk interval kelasnya 54 dibagi dengan 5,87, hasilnya adalah 9,19. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 10. Seperti itu. Ya, kemudian setelah itu, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ibu, untuk menentukan interval kelasnya itu berarti dibaginya itu 5,87 ya Bu, bukan yang sudah dibulatkan 6? Iya, dibagi dengan 5,87.
Atau kalau dibagi dengan 6 juga hasilnya nggak jauh beda kan? Kurang lebih sama ya. Iya, kurang lebih sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, mohon maaf, saya tadi kendala sinyal jadi baru masuk. Boleh ada ininya nggak, Bu, ulangannya? Dari mana? Dari nomor 1 mungkin. Dari langkah ini. Ya. Dari mana, Mbak? Dari soal atau dari langkahnya? Dari soal mungkin. Dari soal ya. Ya, sama aja. Ya, jadi soalnya terdapat data dari 30 mahasiswa ya. Datanya merupakan data nilai statistika dengan rinciannya sebagai berikut ya. Kemudian dari data ini diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkahnya ya, yang pertama adalah diurutkan dulu datanya. Kalau ini kan urutannya masih sangat random ya. Jadi untuk bisa kita membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama adalah diurutkan. Nah, dari data yang terkecil sampai dengan data tertinggi. Setelah itu baru kemudian kita menghitung nilai rentangnya atau nilai jangkauannya. Ya, cara menghitungnya adalah selisih dari data tertinggi atau data paling maksimum nih dikurangi dengan data yang minimum. Ya. Sini karena kita sudah mengurutkan jadi gampang kita menentukan yang mana tertinggi dan mana yang terendah ya. Ini yang tertingginya dan ini yang terendahnya. Ya. Setelah itu baru kemudian kita menentukan jumlah kelas dengan rumus ini. Setelah dihitung ternyata terbentuknya 6 kelas. Nah, sehingga nanti data ini akan kita bentuk ke dalam 6 kelas. Dari yang 30 datanya, kalau ditampilkan semuanya kan berarti baris ke bawahnya itu kan ada sebanyak 30 ya. Sangat panjang itu informasinya, sangat panjang. Nah, data ini diminta untuk diringkaskan. Informasinya diminta untuk diringkaskan, bisa dibentuk dalam dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk jelas jumlah kelasnya ada 6 ya setelah kita hitung. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Cara menentukannya adalah J dibagi dengan K. J ini kan nilai yang ini tadi 54 dibagi dengan K, bagi dengan 6 atau bagi dengan 5,87, hasilnya adalah 10. Sehingga nanti masing-masing kelas intervalnya adalah 10. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, saya masih bingung soal hitung-hitungan yang menentukan jumlah kelas itu. Iya. Kan itu pertama dicari dulu log 30 itu berapa ya, Bu? Iya, Habis itu baru ditambahin yang 3,3 itu. dikali, Mbak. Oh, dikali 3,3. Ya, ini titik di sini ya. Oke, makasih, Bu. Ya. Dikali 3,3 baru kemudian nanti ditambah dengan 1. Jadi jangan dimulai dari kiri ya. Jadi satunya jangan ditambah dengan 3,3 dulu. Jadi urutannya dari belakang ya, Bu? Iya, karena kalau dalam perhitungan itu kalau ada perkalian dengan penjumlahan, maka yang didahulukan adalah perkalian gitu. Ya, ini dikali dulu. Ya. Baru nanti ditambah dengan 1. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Apakah bisa dipahami sampai sejauh ini? Lumayan bisa, Ibu. Nggak tahu kalau ketemu nanti soal yang rumitnya. Ya, nggak apa-apa. Oke,
Itu untuk jumlah kelas dan interval kelas, begitu ya prosesnya. Nah, kita sudah mendapatkan informasi jumlah kelasnya adalah 6 dan interval kelasnya adalah 10. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun tabel distribusi frekuensi ya, di mana bisa dibentuk dari data tunggal menjadi data kelompok. Nah, ini kan bentuknya tunggal ya karena dia tidak ada frekuensinya ya. Nah, bisa dibentuk menjadi data kelompok. Jadi seperti ini. Jadi lebih ringkas seperti ini. Ya. Tadi kan ketentuannya jumlah kelasnya adalah 6 ya. Nah, berarti kita bisa bentuk 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kelasnya. Dan kemudian intervalnya adalah 10. Maksudnya adalah data yang untuk masing-masing kelas yang ini sampai dengan ini 40 sampai dengan 49 ini datanya tidak boleh lebih dari 10. Kenapa? Karena interval kelasnya yang kita peroleh di perhitungan tadi adalah 10. Ya, seperti itu. Ya, 40 sampai 49 itu ada 10 angka kan ya? Coba diurutkan. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ya. Banyaknya data itu adalah 10 panjang intervalnya. Gitu. Kemudian untuk interval berikutnya adalah seperti ini. Ini kan sampai 49 untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua bisa dimulai dari 50. Angka selanjutnya. Nah, 50 sampai dengan angka berapa? Supaya ada 10 intervalnya. Yaitu sampai 59. Ya, kelas berikutnya berarti dari 60 sampai dengan 69. Ya, kelas berikutnya 70 sampai 79 dan seterusnya sampai dengan 99. Terus kemudian kita sudah menentukan interval dan banyaknya kelas. Nah, kita kembalikan lagi ke data tunggal ya. Untuk interval yang pertama ini ya, yaitu 40 sampai dengan 49, kita lihat di tabel atasnya ada berapa angkanya. Ya, nilai yang berada di antara 40 sampai dengan 49 ada berapa banyak datanya, seperti itu. Ya. 4. Ada 4 ya. Ini 1, 2, 3 dan 4. Ya. Nah, makanya frekuensinya di sini adalah 4. Kemudian untuk interval kelas yang kedua yaitu dari 50 sampai dengan 59. Nah, kita hitung di sini ada berapa banyak datanya. Itu 1 2 3 4 5 dan 6. Ya, ada 6 data ya untuk interval ini. Kemudian untuk kelas yang ketiga yaitu dari 60 sampai dengan 69 ada berapa banyak datanya? Dimasukkan semuanya. Ini ya, berarti ya dari sini di baris kedua ini semuanya ya. 60 sampai dengan 69. Itu berarti ada 10 data. Kemudian untuk interval 70 sampai dengan 79 itu adalah ini ya. Ini juga termasuk dan ini juga termasuk. Ada 4 data. Ya. Kemudian untuk interval 80 sampai dengan 89 ada 81, 85, 87 dan 88. Itu intervalnya. Itu banyak datanya, ada 4 ya. Kemudian yang terakhir yaitu dari 90 sampai dengan 99 ada 90 sama 95. Sehingga banyaknya data untuk yang interval terakhir ini adalah 2. Begitu cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Bagaimana, bisa dipahami sampai sejauh ini? Ibu, untuk yang interval tadi kan tidak boleh lebih dari 10 karena kita sudah menentukan interval kelas tadi ya, yang 10 itu. Nah, kalau seperti itu tuh berarti boleh kurang dari 10, Bu? Atau ketentuannya bagaimana?
Enggak, harus tepat 10, Mbak. Harus pas 10. Ya. Sesuai dengan Kalau misalnya perhitungan 9 gitu. kalau misalnya 9 berarti setiap interval ini harus ada harus 9, harus sama semua setiap kelas ya. Kalau misalnya kita Oh, di sudah. di sini 9 ya intervalnya, berarti semua kelas itu harus 9 intervalnya, nggak boleh beda-beda gitu. Setiap data pasti ngepas gitu, Bu. Misalnya ada nggak sih kemungkinan data yang interval yang satu 9, yang lainnya 10, misalnya kayak gitu. Oh enggak, Misalnya harus gitu. harus Pasti. sama, harus Berarti sama. sama pasti ya. Harus sama. Kalau kalau beda nanti perhitungannya jadi beda, hasilnya juga akan beda. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini tujuan membentuk tabel distribusi frekuensi ini adalah untuk ini. Untuk ke depan kita kan ada ukuran-ukuran statistika yang menghitung ukuran-ukuran statistika dengan menggunakan rumus-rumus ya. Jadi untuk data-data yang banyak, data-data yang besar seperti ini itu lebih mudah perhitungannya dengan menggunakan tabel ini. Gitu. Kalau kita hitung satu persatu gini, penjabarannya akan lebih panjang gitu. Panjang yang harus kita tulis. Tapi kalau kita bentuk tabel ini akan lebih singkat ngerjaannya atau perhitungannya seperti itu. Itulah tujuannya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Ya, kita lanjutkan aja ya. Nah, ini ada satu latihan ya. Dengan N-nya atau banyaknya data adalah 40 mahasiswa ya. Perintahnya adalah sama, diminta untuk menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. Wah, ini malah udah tersusun ya dari terendah sampai dengan tertinggi ya. Jadi tinggal dihitung langkah-langkah selanjutnya, itu banyaknya kelas ada berapa, interval kelasnya ada berapa gitu. Kalau urutannya memang sudah terurut datanya. Ya. Nah, berarti kalau dari ini data terendahnya adalah 50 ya. 50 dan data tertingginya adalah 97. Sehingga untuk jangkauannya berapa? Rentangnya berapa? 97 dikurang 50 berarti 47. Ya, 47. Ya, itu untuk rentangnya. Kemudian setelah itu kita menghitung banyaknya interval. Banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas. Ya, caranya sama, menggunakan rumus yang sama, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Ya. Dimana N-nya itu adalah 40, sehingga kita hitung dulu log 40-nya berapa, baru nanti hasilnya dikalikan dengan 3,3, kemudian hasilnya ditambah dengan 1. Ya. Yang punya kalkulator mungkin bisa langsung dicoba ya. Nanti dapat hasilnya 6,28. Ya, ini kemungkinannya ada 2. Bisa 6 kelas, bisa 7 kelas. Ya. Kemudian kita hitung dulu untuk panjang interval kelasnya. Panjang kelas interval. Ya, caranya adalah J sama dengan J per K. Di mana J ini tadi kan ini nilai jangkauan ya. J dibagi dengan K 47 bagi dengan 6. Kalau misalnya kita mengambil kemungkinan yang pertama. Ya, kan ada 2 kemungkinan ya. Kalau misalnya kita mengambil atau menetapkan kelasnya itu adalah 6, berarti nilai C-nya adalah 7,8. Kalau misalnya kita menetapkan banyaknya kelas adalah 7, berarti panjang kelas intervalnya adalah 6,7. Nah, ini juga dibulatkan lagi ya. Ada 2 kemungkinan lagi ya.
bisa interval kelasnya adalah 7, bisa 8. Nah, kalau ini bisa 6, bisa 7. Nah, untuk menentukan berapa pastinya ya, harus memenuhi syarat ini. K dikali dengan C itu nilainya harus lebih besar daripada J ditambah dengan 1. Ya. Kalau misalnya kita mengambil K-nya itu adalah 6, ya. K-nya ini 6, artinya banyaknya kelasnya adalah 6, ya. Kemudian C-nya kan ada 2 ya, ada 7 sama 8. Ya. Kita kalikan 6 kali 7, hasilnya itu apakah lebih besar daripada 47 tambah 1? Nah, ternyata setelah dicek 6 kali 7 kan 42 ya. 6 kali 7 42, apakah dia lebih besar daripada 47 tambah 1? Tidak ya. 42 kan lebih kecil daripada 47 tambah 1 ya. Nah, berarti untuk yang ini tidak memenuhi syarat. Ya. Berarti kita coba yang satunya lagi, di mana banyaknya kelas itu 6 dan interval untuk setiap kelasnya adalah 8. Ya, kita cek untuk 6 kali 8 apakah dia lebih besar daripada 47 tambah 1? Iya ya, karena 6 kali 8 48 ya. Iya, 48 lebih besar sama dengan 48. Kan masuk ya. Karena ada tanda ini nih, ada tanda sama dengannya, berarti memenuhi syarat. Seperti itu. Ya, berarti data yang 40 mahasiswa ini bisa kita bentuk dalam 6 kelas, ya, di mana setiap kelasnya panjang intervalnya adalah 8. Gitu. Ini ya untuk tabel distribusi frekuensinya. Untuk frekuensinya bisa melihat tabel data yang tadi, yang ini. Tabel awalnya seperti apa, kita tentukan untuk setiap intervalnya, berapa banyak data yang tersedia. Ya, bagaimana untuk soal nomor 2 ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah bisa dipahami? Ibu, kenapa ada kalimat atau yang tadi pernyataan kemungkinan antara 6 dan 7 itu, Bu? Iya. Ya, jadi memang dalam membuat tabel distribusi frekuensi ini kadang ada yang berbeda ya. Maksudnya karena kan hasil yang kita peroleh itu kan koma-koma ya, tidak dalam bentuk angka yang bulat ya. Jadi misal ada nanti kejadian seperti ini, misalnya datanya seperti ini gitu kan. Ketika kita membuat kelasnya itu 6 ya, ada 6 kelas dengan intervalnya 7 ya. Misalnya kita sudah membuat 50 sampai dengan 58. Kalau 50 sampai dengan 56 ya. Kita sudah menyusun, berarti yang kedua kan 57 sampai dengan berapa ini? 57 sampai dengan 60 63 bukan? 63. 63 ya? 3. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ya, benar 3. Kemudian 64 sampai dengan berapa? 70. Nah, 70 Ibu. 6 64 65 70 ya. 70. Terus kelas selanjutnya itu ada 71 sampai dengan 76. 76. 76. Ya. 77 Ibu. 76 dong. 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76. 76, 77. Oh iya, intervalnya tadi ya. Oh iya ya, maaf. Iya. Ya, udah salah ngotot gua. Ya maaf. Ini 77. Oh, ini udah benar ya yang di atasnya ya, 64 sampai 70 ya.
Benar-benar. Ya, Setuju. berarti terus selanjutnya 78 sampai dengan 80, 4. 4. ya, 84. Ini udah berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6. 6 ya. 5. Baru 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, Ibu. Bu. Astagfirullah, iya kenapa sih mata saya? Iya. Benar. Tadi kita ingin membentuknya 6 kelas ya. Ya, 6 kelas. Dengan intervalnya Berarti 7. lagi. Nah, berarti satu lagi ya. Nah, Ya. 85 85. sampai dengan 90. 1. 91. Nah, sementara di data kita ada angka 97, ada 97. 94, ada 93. 93. Ya, ini kan jadinya nggak masuk ke dalam kelas. Nah, Ya. Nah, ini berarti nggak bisa berarti kita memilih 6 kelas. Jadi memang ada trialnya nanti ya, ada coba-coba dulu gitu untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini. Ya, kita coba-coba misalnya bikin kan dari hasil perhitungan ini kan ada 6,28 ya, bisa 6 kelas, bisa 7 kelas. Kita coba dulu kalau misalnya kita bentuk dalam 6 kelas apakah semua datanya masuk atau enggak, seperti itu. Nah, kalau enggak masuk berarti ya harus memilih. sudah memenuhi syarat. Iya, tidak memenuhi syarat, harus milih 7 kelas. Seperti itu. Oh, jadi tetap harus melakukan kayak dua cara itu ya, Bu. Jadi nggak ada kayak istilah ini kan 6,28 karena 28 itu misalnya kalau kayak matematika yang lalu kan hitungannya tetap dihitung Digenapin gitu. Dibulatkan ya. 6, ya dibulatkan 6,28 jadi 6, misalnya 6,78 jadi 7 gitu misalnya, Bu. Nah, iya. Masalahnya seperti itu. Datanya kan nggak selamanya pas seperti itu. Kadang bisa dibulatkan ke bawah, kadang harus dibulatkan ke atas gitu. Tergantung kondisi datanya. Berarti emang harus dicoba-coba dulu ya, Bu. Benar, harus dicoba-coba. Kalau nggak mau Nah, itu kalau nggak mau capek ya berarti harus ingat rumus ini, Mbak. Ingat syarat ini, syarat. berarti cara cepatnya itu ya, Bu, ya, yang pakai syarat itu ya. Iya, benar. Nah, itu yang aku sering temuin itu, Bu, yang aku bilang intervalnya jadi beda-beda mungkin karena yang seperti ini ya. Iya, bisa jadi. Intinya nggak masalah antara satu orang dengan orang yang lain berbeda bentuk tabel distribusi frekuensinya, tetapi harus konsisten. Ya, ketika misalnya kita sudah menetapkan kelasnya ada 7, ya, kelasnya ada 7 dan intervalnya adalah 8 misalnya. Ya. Terus kemudian kita susun data-datanya. Ternyata setelah kita susun, ada data yang nggak masuk ke dalam 7 kelas ini. Ya. Berarti nggak boleh dipaksakan ditambah 1 kelas. Ininya harus diubah. Harus diubah lebih dahulu gitu. Ya, begitu caranya. Harus konsisten dalam ininya ya, dalam menentukannya. Ya, ada lagi? Apakah bisa dipahami sampai sejauh ini? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk tabel distribusi frekuensi, begitu ya cara perhitungannya. Kita lanjut untuk penyajian data dalam bentuk gambar, ya. Nah, dalam statistik jenis grafik ada 3 macam, ya. Di antaranya itu ada dalam bentuk diagram garis, kemudian ada dalam bentuk diagram batang, dan ada dalam bentuk diagram lingkaran, ya. Jadi data-data yang tunggal tadi bisa kita bentuk secara visual dengan membuat diagram-diagram ini, ya. Nah, bisa kita membuat diagram garis. Ini namanya adalah diagram garis, dan ini adalah diagram batang, dan ini adalah diagram lingkaran. Terserah kita mau membentuknya seperti apa, ya.
Nah, cara membentuknya ini bisa dengan cara manual, bisa dengan menggunakan aplikasi seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk diagram batang ini memang lebih mudahnya kita peroleh dari tabel distribusi frekuensi. Ya, bukan lagi dengan cara manual. Kalau cara manual kan berarti harus kita jabarkan ini. Dari 50 sampai dengan 97. Ini harus kita tarik garis dari di mana angka pertama adalah 50, ya. Kita tarik garis sepanjang berapa, kita tulis semuanya, semua data-datanya sampai dengan 97. Bisa dibayangkan kan panjang banget berarti garisnya ya. Nah, makanya itu salah satu bentuk pentingnya dari tabel distribusi frekuensi ini. Kita bisa meringkas seperti ini, kita bisa meringkas menjadi gambar yang sependek ini seperti itu. Itu untuk penyajian data dalam bentuk gambar. Nah, oke, kita masuk untuk langkah-langkahnya ya dengan menggunakan aplikasi. Silakan kalau misalnya sudah tersedia di laptopnya bisa diikuti, tapi kalau memang belum, ya nggak apa-apa, nyimak dulu aja. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa dicoba mandiri. Ya, di sini saya akan mengenalkan Minitab dan yang kedua adalah SPSS. Juga bagaimana cara-cara mengoperasikannya. Yang pertama untuk Minitab ya. Nah, Minitab ini menyediakan fasilitas pengolahan data untuk statistika dasar dan statistika lanjutan. Dan pengolahan datanya mencakup analisis data, regresi, analisis varian, analisis multivariat, dan fasilitas untuk menghasilkan suatu grafik. Nah, jadi memang sebenarnya untuk perhitungan juga bisa kita lakukan dengan Excel. Tapi kalau dengan Excel langkahnya akan lebih ribet dibandingkan dengan mengerjakannya pakai Minitab atau aplikasi-aplikasi aplikasi statistika yang lainnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita langsung menggunakan aplikasi statistika itu sudah tersedia menu-menunya gitu. Jadi tinggal kita klik aja udah langsung dapat hasilnya. Kalau dengan Excel harus kita masukkan dulu rumus-rumusnya seperti apa, baru kemudian perhitungannya dilakukan oleh si Excel. Harus kita kasih tahu dulu rumusnya ini kayak gini. Tapi kalau untuk aplikasi statistika sudah ada menu-menunya. Kemudian pada Minitab ya, sebelum diolah datanya terlebih dahulu diinputkan ke dalam jendela worksheet. Ya, proses penginputan datanya ada dua cara. Yang pertama dengan menginputkan secara langsung atau bisa juga dengan mengambil data dari file yang sudah tersedia. Nah, jadi untuk penginputan data pada Minitab ini sama seperti kita menginput data pada Excel. Tinggal langsung kita ketik-ketik saja. Ya. Bisa langsung kita ketik, datanya bisa langsung masuk. Atau dengan cara mengambil dari file yang sudah tersedia. Misal kita sudah menyimpan filenya itu dalam bentuk Excel, kita ingin mengolahnya menggunakan Minitab, itu bisa. Kita bisa import dari Excel ke Minitab. Seperti itu. Jadi nggak perlu diketik ulang. Nah, cara menginputkan data melalui jendela worksheet adalah memasukkan ke dalam satu kolom, ya, di mana satu kolom ini berarti satu variabel atau satu peubah. Ya, jadi ini gambarannya. Kalau kita buka Minitab, ya, nanti akan muncul layar seperti ini. Dia ada 3 jendela, ya. Yang pertama jendela untuk menu, yang kedua jendela session. Ini untuk menampilkan output di sini. Hasil-hasil perhitungannya nanti akan ditampilkan di sini. Ya. Dan jendela worksheet ini adalah jendela untuk penginputan data. Nah, di sini nanti data-data yang misalnya data yang tadi ya, data yang ke-40 ini tadi, kita bisa langsung memasukkannya ke sini. Nah, ke bawah ini namanya satu variabel. Dan kemudian kita juga bisa menamakan variabelnya di sini. Bisa langsung menamakan variabelnya di sini. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh untuk penginputan data ini ke dalam Minitab. Inputkan data berikut ke dalam satu kolom dengan nama variabel.
Yang pertama caranya adalah pilih menu file, open worksheet, atau ketika kita buka Minitab memang langsung kebuka worksheetnya, langsung kebuka seperti ini layarnya. Sekalian saja ya saya coba perlihatkan bagaimana cara menggunakan Minitab ya. Ya, ini kan ketika kita buka langsung muncul layar-layar seperti ini. Jadi nggak perlu tekan file lagi. Nah, kemudian ini kan diminta untuk dimasukkan ke dalam satu kolom ya. Dalam satu kolom, tinggal bisa langsung ketik saja. Ini data-datanya bisa langsung kita masukkan ke dalam Minitab. Ada 5, 4, 3, 7, 8 dan seterusnya. Jadi gampang ya cara memasukkannya, seperti kita ketik di Excel juga. Nah, ini juga bisa dinamakan nama variabelnya, misalnya nama misalnya. Jadi variabel nama datanya adalah seperti ini. Begitu ya untuk penginputan datanya. Kemudian untuk menu-menunya ya, ada file, edit, data, calc, start, graph, editor, window, help ya. Untuk penggunaannya hampir sama dengan Microsoft Office. Ya. Jadi di Minitab ini kita lihat satu persatu ya untuk filenya. Ada menunya, bukan file. Maaf. Untuk di menu file itu kita bisa melihat ada di sini new ya. New ini adalah kalau kita mau membuka worksheet baru. Nah, kalau misalnya di Excel kan ada sheet-sheetnya ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, di sini juga ada. Kita misalnya mau membuka worksheet baru, lembaran baru, tinggal pilih new ya. Kemudian pilih worksheet. Nah, nanti akan muncul worksheet yang kedua. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk file edit ya, ini ada clear cell, delete cell dan seterusnya. Untuk data ada ini pilihannya, ada bisa untuk copy, bisa untuk transpose, bisa untuk sort, rank dan seterusnya. Nah, sort ini tujuannya adalah kalau kita ingin merankingkan data mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan tertinggi atau tertinggi sampai dengan terendah. Ya, jadi kan kayak kita mau bentuk tabel distribusi frekuensi tadi kan salah satu langkahnya adalah mengurutkan data ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk pengurutannya supaya kalau memang datanya sedikit mungkin kita bisa langsung cara manual. Tapi kalau datanya banyak itu cukup melelahkan untuk mengurutkan data dengan cara manual. Ya, jadi kita bisa menggunakan aplikasi Minitab ini untuk mengurutkan data. Kemudian bisa juga untuk merankingkan ya. Dimana nanti kalau misal ada beberapa analisis statistika yang memang asumsinya atau syaratnya adalah merankingkan data. Ya, itu bisa kita menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada calc juga. Calc ini bertujuan untuk menghitung ya, menghitung ukuran-ukuran statistika. Ada kalkulator, ada row statistik, standardize dan seterusnya. Kemudian stat ini berisi analisis-analisis yang terdapat dalam statistika. Ya, seperti regresi, ANOVA, multivariat, time series dan seterusnya ya. Jadi lebih gampang ya. So, kita sudah memasukkan data di sini. Kita ingin menghitung regresinya gitu. Tinggal kita klik di sini. Nah, regression nanti langsung keluar apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Jadi nggak perlu ngitung manual lagi. Nah, kemudian juga kita bisa membuat grafik di sini. Ada tersedia histogram, dot plot, box plot, bar chart, pie chart dan seterusnya. Dan begitu ya untuk menu-menu di Minitab yang tersedia di Minitab. Jadi sebenarnya cukup memudahkan ya.
cukup memudahkan pekerjaan, apalagi yang bergerak di bidang data-data gitu ya. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan sort. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Kemudian ini untuk rank. Ya karena pada belum punya Minitab-nya ya, jadi nanti bisa dicoba di rumah aja ya untuk langkah-langkahnya. Nah, kemudian ini juga ada untuk penjelasan bagaimana menggunakan menu delete ya. Jadi di Minitab ini juga kita bisa menghapus data ya, baik itu menghapus dalam bentuk kolom atau menghapus baris. Sama ya kayak di Excel juga, kita bisa menghapus data per kolom atau per baris gitu. Jadi nggak perlu cara manual. Kalau cara manual kan kita hapus satu-satu datanya. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus banyak data, bisa menghapus kolom ataupun menghapus baris. Itu juga bisa dilakukan di Minitab. Nah, ini salah satu ini ya, contoh soal dari data ini diminta untuk membuat histogram dan box plot ya. Datanya tersedia sebanyak 100 ya, ada 100 banyak data. Oh, ada 50 data. 50 data, 100 ini 100 cm kubik. 50 data diminta untuk membuat histogram dan box plotnya. Supaya apa? Supaya informasinya lebih menarik untuk disampaikan. Kalau misalnya kita tampilkan data seperti ini kepada orang-orang, mungkin siapa yang mau baca gitu ya? Apa informasi yang bisa kita dapatkan dari ini? Tidak ada gitu. Hanya sebatas angka-angka saja. Namun kalau kita membuat histogramnya, nanti akan kelihatan bentuk datanya seperti apa, rata-ratanya berapa, dan bagaimana penyebarannya, seperti itu. Ya, kita coba ya untuk aplikasikan dalam Minitab. Ya, kita inputkan dulu data-datanya. Oke, sebentar. Kita inputkan datanya. Ya, di sini nama variabelnya sudah dikasih tahu, yaitu darah ya. Nah, di sini bisa kita edit darah. Kemudian kita inputkan datanya. Ada 35,2. Oh iya, harus ya yang perlu saya sampaikan ya ini ya. Di PPT ini kan bentuk komanya adalah titik ya. Titik. Tapi kalau di Minitab untuk angka desimal gak boleh menggunakan titik, harus menggunakan koma. Karena kalau kita pakai titik di Minitab itu akan dibaca sebagai teks, bukan sebagai angka. Nah, kalau dia baca sebagai teks, nanti di perhitungannya ada yang ini, ada terbatas perhitungannya, ada yang nggak bisa dihitung karena dia membacanya sebagai teks, bukan sebagai angka, sebagai ya, bukan sebagai angka matematis. Ya, kita coba masukkan dulu datanya 35,3, 36,5, 37, 37,7, 38,3, 38,5, 38,7, 39,2, 39,3, 39,4, 39,5,
40,3, 40,4, 40,6. Sepertinya ada yang ketinggalan. Tapi nggak masalah ya. 37-nya tadi bornya ada 2. Oh iya kah? Oh iya bener. Kalau Minitab nggak bisa diinsert di tengah ya Bu selnya ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa sih. Saya belum pernah coba sih. 40,6-nya ada 2 ya? Iya. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya, sampai 30 aja. Nggak perlu sampai 50. Intinya sama aja ya. Nah, kita mau membuat histogram dan box plot. Ya, maka langkahnya di menu analisis, di menu ini, klik di graph. Ya, untuk histogram di sini sudah tersedia. Tinggal klik saja histogram. Ya, di sini nanti kita pilih simple karena kita ingin melihat atau ingin mengeluarkan histogram yang bentuknya simple aja. Klik OK. Nah, di sini diminta untuk memasukkan variabel mana yang harus dibentuk histogramnya. Tinggal kita masukkan ya, select. Kemudian tinggal klik OK. Nah, nanti akan langsung keluar bentuk histogramnya seperti ini. Inilah bentuk data untuk data yang manual yang tunggal ini tadi. Dimana di sini informasinya kan untuk yang 36 atau yang kurang dari 36 itu datanya ada 2 ya. Data terbanyaknya itu adalah antara 40 sampai dengan 42 ya. Frekuensinya ada 10. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita hitung manual satu-satu gitu. Ya, itu untuk histogramnya. Kemudian kalau untuk box plot di menu yang sama juga itu di graph, klik box plot. Pilih yang simple juga. Nah, sama prosesnya. Dan klik OK. Ya. Sini nanti muncul. Nah, garis-garis ini yang ke bawah ini menunjukkan nilai minimum ya. Nilai minimum dari data yang kita masukkan tadi itu berada di antara 35 sampai dengan 36. Ya, posisinya di sini. Kemudian untuk nilai tengahnya itu adalah di sini di garis tengah ini. Itu bertepatan di angka 40 ya. 40. Dan garis yang di atas ini menunjukkan nilai maksimum. Nilai maksimum dari data yang sudah kita input itu berada di antara 42 sampai dengan 43. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita sajikan data dalam bentuk seperti ini, itu menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan kita menyajikan tabel seperti ini. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu yang birunya apa, Bu? Yang biru ini? Ya, yang biru ini menunjukkan nilai kuartil. Ya, kuartil itu nanti kita akan pelajari di pekan ke depan ya. Kuartil itu adalah untuk ukuran sebagian-sebagian datanya. Kuartil itu ada 3 ya. Kuartil 1 itu berarti 1/4 datanya itu berada di mana. Seperti itu.
Kalau kuartil kedua itu sama nilainya dengan median atau nilai tengahnya di mana. Kalau kuartil ketiga itu 3/4 datanya itu berada di mana. Seperti itu. Oh, berarti nilai kayak terbanyak gitu ya, Bu ya? Iya. Informasi-informasi dari data. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ya cara pengerjaannya. Nah, untuk histogram ya. Untuk histogram ini dari ke 50 data ya, sudah saya coba tadi malam ya. Tapi nggak saya simpan di Minitab-nya, jadi harus dimasukkan lagi tadi. Nah, kurang lebih nanti histogramnya akan seperti ini untuk data yang tadi, untuk ke 50 data ini. Dari sini informasinya adalah kurva frekuensinya menjulur ke kiri ya, di mana nilai min atau nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai median dan modus. Ya, berarti bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Ya, itu sih informasi dari histogramnya. Nah, informasi distribusi normal ataupun tidak ini berguna untuk analisis-analisis selanjutnya. Ya, misal kita ingin meregresikan data yang tadi, ya, berarti asumsi yang pertama adalah datanya harus normal. Nah, untuk mengetahui datanya normal ataupun tidak, bisa kita salah satunya mengeluarkan histogram atau box plotnya, seperti itu. Ya, itu untuk histogram. Dan ini untuk langkah-langkah yang di box plot, mungkin nanti mau dicoba di rumah ya, langkah-langkahnya. Ya, itu ya untuk yang cara menggunakan Minitab. Yang sederhana aja dulu untuk mengeluarkan box plot dan mengeluarkan histogram. Kalau untuk langkah-langkah analisis selanjutnya, mungkin nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana? Sampai sejauh ini ada yang mau didiskusikan dulu? Mengenai penggunaan Minitab? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ya, satu lagi aplikasi yang akan kita gunakan untuk perkuliahan nanti itu ada SPSS. Ya, SPSS ini kepanjangan dari singkatan dari Statistical Program for Social Science, dapat digunakan untuk mengolah data statistika dalam bidang-bidang sosial atau bidang-bidang yang lain juga bisa gitu ya. Di SPSS ini ada juga menu-menunya. Yang pertama ada file, transform, analyze, graph, dan utilities. Ya, dia bisa digunakan untuk memanipulasi data, untuk menganalisis data, untuk memvisualkan data. Ya, kemudian untuk langkah-langkahnya bisa memasukkan data secara langsung, ya, masukkan data secara langsung. Nah, kalau untuk di SPSS ini agak berbeda dengan Minitab. Ya, ketika kita buka aplikasi SPSS, ya, dia akan muncul dua layar. Ya, akan muncul dua layar. Ini bisa di close aja. Ya, muncul dua layar. Yang pertama layar untuk memasukkan data, dan yang kedua adalah layar output. Nah, apapun nanti perhitungannya yang kita lakukan di sini, hasilnya akan ditampilkan di sini. Ya, baik itu histogram, box plot, dan seterusnya akan ditampilkan di layar ini. Nah, untuk penginputan datanya di SPSS emang agak berbeda ya. Kita harus definisikan terlebih dahulu sama si SPSS-nya. Ya, cara mendefinisikannya adalah di variable view. Kita kasih tahu dulu ke SPSS bahwa saya punya data dengan nama datanya misalnya
kelas ya. Maka di sini kita kasih tahu di name-nya kelas seperti itu. Ya. Kemudian bisa kita juga punya data dengan nama variabelnya nilai. Gitu. Kita kasih tahu dulu ke dia ke variabel view-nya. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa memasukkan datanya di data view. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya 34,5, 35,4. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ini desimalnya tidak di ya. Kalau SPSS pakai titik ya Bu ya? Bukan koma. Iya, benar. Ya, saya baru ingat. Ya, 35,4. Ya, kalau di SPSS bacanya dia titik untuk angka desimal. Kalau yang koma kayak yang saya ketik tadi nggak dibaca. Kalau Minitab pakai koma tetap. Ya, terus kita 50, 56,4 dan seterusnya. Ya. Gitu ya. Dan juga bisa dengan mengimport data dari aplikasi yang lain, dari Excel misalnya juga bisa. Misal kita males ngetik lagi gitu ya, bisa kita import dari Excel. Nah, ini cara-cara yang saya jelaskan tadi. Ya. Ya, ini untuk ini tadi ya. Langkah-langkah di SPSS seperti apa. Misalnya di sini tersedia data untuk 20 orang wanita dengan rincian seperti ini. Dari data ini diminta untuk menentukan min, median, dan modus. Ya. Sebenarnya kalau kita mau menghitung manual juga bisa. Nah, tapi ada rumus-rumusnya ya. Kalau misalnya menggunakan SPSS mungkin lebih cepat pengerjaannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk perhitungan ini mungkin kita lewatkan dulu aja ya, karena min, median, dan modus baru kita pelajari di pekan ke depan. Ya, kita lewatkan aja dulu. Oke, begitu ya untuk materi hari ini. Seperti itu ya, hanya sebatas pada penyajian data saja, belum masuk ke dalam perhitungan-perhitungan. Ya, ini ada latihan, bisa nanti dicoba-coba di rumah ya. Menggunakan Excel juga boleh, menggunakan SPSS boleh, menggunakan Minitab juga boleh. Oh ya, saya udah ngirim link SPSS belum ya di grup ini? Sudah Ibu. Sudah ya? Ya, Sudah Bu. Ada yang udah coba download? Sudah. Saya, Bu, Ini sini udah. lagi coba-coba. Bisa nggak di laptopnya? Ikutin Ibu tadi. Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya, Bisa. alhamdulillah. Tapi itu ada trialnya yang 14 hari kalau nggak salah ya. Iya Ibu. 14 hari aja. Iya, nanti diinstal ulang lagi aja kalau udah nggak bisa dibuka. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Ini untuk latihannya di SPSS Bu pengerjaannya. Boleh apa aja Mbak, di Minitab juga boleh, manual juga boleh. Untuk ini Berarti aja. kalau pakai SPSS variabel view-nya apa namanya Bu? Tadi kan kelas View. menilai ya, Iya, yang Ibu kasih terserah. contoh. Ini apa ya, pelanggan, ya udah pelanggan aja. Pelanggan. Ini ada berapa banyak variabelnya? Ada satu ya? Ya, cuma satu Bu. Ya, berarti datanya dimasukkan dalam satu kolom. Ya. Ini untuk dicoba-coba di rumah aja ya, tidak untuk dikumpulkan.
Bagaimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya lupa ngirim absen. Maaf. Ya, silakan diisi. Oh iya, untuk pekan depan kan itu tanggal 25 ya. Tanggal 25 Desember libur kan. Nah, biasanya kalau kelas non-rek ini kalau libur begitu tetap ada kelas atau enggak? Kalau hari besar kayaknya enggak deh Bu, kayak waktu lebaran gitu enggak. Enggak ya, berarti libur. Tapi nggak tahu di kalau Natalan ini. Udah ada Paling nunggu edaran? info dari itu sih Bu, dari rektornya sih. Oh, belum ada ya infonya ya? Ya, karena kan kalau kelas non-rek ini kan waktunya cuma Sabtu, ya kan? Nggak ada waktu yang lain. Jadi kalau misalnya Sabtu ini kita nggak bisa ya otomatis ya kapan lagi kita cari waktu yang lain gitu kan? Nggak ada ya, karena alokasinya cuma hari Sabtu. Gitu. Paling kalau menurut saya, misal kita nggak masuk dengan pertemuan seperti ini, berarti alternatifnya nanti saya kirim video ya, video penjelasan materi, baru nanti tanya jawabnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu bisa melalui WhatsApp gitu. Jadi untuk pekan depan masih belum jelas ya masuk apa enggak ya? Iya Ibu, Iya Bu, ada info pasti. masih nunggu info Bu. Ya, siap. Ibu maaf mau tanya, ini untuk isi absen yang jam itu gimana ya Bu? Yang mana? Yang isi jamnya. Kenapa? Ya isinya gimana? Ya untuk jamnya Bu mungkin dipasin jam 10 apa jam 10 apa sesuai ngikutin ngikutin Bu. Itu sesuai dengan jam masuknya aja. Jam masuknya aja. Ikut. Ini ya. Jam hadirnya ya. Ya tadi masuk ke Gmeet-nya jam berapa itu aja yang dimasukin. Ya, bagaimana sampai sejauh ini udah kelihatan bau-bau statistikanya? Apakah sudah tercium? Masih coba-coba SPSS Bu. Bikin box plotnya belum bisa. Oh, box plotnya belum bisa. Kendalanya di mana itu, Mbak? Kan udah di input ya tadi nama pelanggan, variabelnya udah, data filingnya udah. Angka-angkanya udah dimasukin, ada 16 data. Terus 16 data kan itu Bu ya. Buatlah box plot dan histogram. Berarti buat box plot itu adanya di grafik ya Bu? Iya. Di graph. Lalu box plot, simple, define. Box plot. Simple. Simple ya, simple, define. Pelanggannya aku kan tadi pakai pelanggan, berarti variabelnya dimasukin ya, pelanggan misalnya gitu. Terus setelah itu, oke-nya tuh nggak muncul Bu. Iya, harus ini masukin harus kategori eksisnya di mana ngisinya Bu? Nah, untuk ini apa sih box plot ya? Box plot tadi masukin aja salah satunya. Masukin aja. Mau yang di kelasnya di eksis atau nilainya di variabel terserah gitu. Yang penting masuk nih dua-duanya. Tadi kan data yang Ibu kasih soal itu cuma satu. Oh iya, satu ya. Iya Bu, satu doang variabel. Bu. Jadi cuma satu variabel. Berarti bukan di variabelnya yang dimasukin.
Gimana tuh? Bentar, saya lupa. Saya nyontek dulu. Box plot dengan menggunakan SPSS ya. SPSS. Nggak ada ya di materinya ya? Tapi aku coba semuanya juga oke-nya nggak mau masuk Bu, baik di variabel, kategori, label. Salahnya di mana? Sebentar. Berarti coba kita gunakan yang lain, Mbak. Deskriptif statistik. Kalau histogram bisa Bu. Ya, kita coba ini ya. Histogram bisa, tapi yang tadi histogram bisa. Ini saya coba menggunakan frekuensi, ternyata nggak ada juga box plotnya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Saya nggak coba pakai SPSS soalnya. Yang explore plot, di plot juga nggak ada. Nggak muncul. Apa karena satu variabel ya Bu? Pengaruh nggak Nggak sih? masalah sih, memang kan kalau histogram kan bisa untuk satu variabel. Histogram box plot Kalau histogram sih bisa, tapi kalau yang box plot bisa harusnya. Sebentar. errornya Nah, ini muncul. Ini box plot kan? iya, coba gimana Bu tadi Bu? Grabs. Enggak di grab, Mbak. Gimana tuh? Analis. Di analyze ya. Terus pilih explore. Di explore, ya, masukkan di kotaknya. Terus pilih yang plot. Atau both juga bisa sih. Dua-duanya ditampilkan nanti untuk ukuran-ukuran statistiknya dan nilai gambar plotnya. Berarti plot atau bot aja? Bot aja. Kalau bot dua-duanya nanti muncul. Oh iya bisa. Sudah explore. Berarti dari explore ya? Iya, pakai yang explore aja berarti. Enggak, jangan pakai yang di grab. Iya. Bacanya masih bingung nggak Bu? Kenapa? Baca hasil dari ininya masih bingung. Baca apa namanya? Hasil dari output SPSS-nya. Oh, iya. Outputnya mana Mbak? Coba lihat. Bisa di share screen? Mungkin. Nah. Ya, silakan. Nggak bisa. Nggak mau share screen. Nggak bisa ya Mbak? Soalnya saya kan nggak masukin semua datanya. Jadi outputnya cuma segini. Iya, nggak apa-apa Ibu, coba jelasin yang ada di Ibu aja Bu, itu cara bacanya gimana? Oh, ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih sama seperti itu. Iya, sama kayak kita baca di output Minitab tadi. Kita tadi baca di output Minitab nggak ya? Baca kan ya? Ya. Baca Bu, baca. Saya jadi lupa apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini untuk yang garis atas ya. Garis atas ini menunjukkan nilai maksimum.
Oh, nilai maksimum dari data yang kita input tadi. Nah, kalau yang garis bawah ya, garis bawah ini nilai minimumnya. Oh iya iya. Untuk yang garis tengah ini, yang hitam tebal ini merupakan nilai median atau nilai tengah. Yang tebal itu ya, Bu? Iya, nilai median. Nah, untuk yang kotak ya, ada kotak besar ini ya, yang paling bawah ini menunjukkan nilai Q1 kuartil 1. Artinya seperempat dari data yang kita masukkan itu posisinya adalah di sini, di angka 35. Seperti itu, posisi-posisi data. Nah, untuk yang tebal ini untuk Q2-nya, dan yang garis box yang paling atas ini Q3-nya, seperti itu. Kalau untuk mengetahui rata-rata bisa di ini ya, bisa di atasnya nih ada tanda kotaknya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk histogram dan box plot itu memang cuman informasi hanya sebatas itu. Untuk kita tahu nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, dan bentuk datanya seperti apa, seperti itu. Tapi yang garis mediannya itu, Bu, cara bacanya gimana ya? Bukan dia nggak pas tuh. Cara baca ke kirinya, angka pastinya jadi bingung ya, Bu. Kan itu antara 45 sampai 40 tuh. Nah, itu bisa bacanya. Kita tampilkan. Bisa kita tampilkan. Cara tampilannya. Nah, itu cara tampilannya. Oke, sebentar saya agak lupa ya. Kita coba-coba dulu ya. Ya. Ya kalau cara mudahnya sih lihat tabel aja, Mbak. Tabel di atas. Kalau tabel di atas kan udah ada nih nilai-nilainya. 42,7. Median ya di atas. Median sekarang minimum maksimum. Kalau di Minitab, soalnya dia nggak perlu kita klik apa-apa, dia udah langsung kita tunjukin aja kursor di sini, dia langsung kan muncul informasinya kan. Saya lupa Mbak caranya gimana. Nanti aku coba-coba lagi. Iya. Jarang dipakai soalnya. Nanti deh saya cari tahu dulu ya. Pada salah-salah nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti tadi untuk box plot yang di SPSS yang satu variabel itu enggak itu ya, Bu? Enggak ada tulisan box plotnya ya, Bu? Yang mana? Oh, yang di graf ini ya? Iya. Iya. Kayaknya bisa sih, coba ya. Nggak muncul oke-nya ya? Nggak muncul. Ya berarti nggak usah pakai itu. Pakai yang di explore aja. Analyze itu ya. Di analyze terus pilih yang explore. Nggak muncul oke-nya. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau median kuartil ini kan udah masuk ke ukuran-ukuran statistika ya. Nanti mungkin di pertemuan ke depan kita pelajari ini. Ada yang masih ingin didiskusikan? Bu, tadi disebutkan kalau misalkan SPSS itu kan untuk bidang-bidang sosial ya. Sedangkan Minitab itu berarti nggak bisa atau gimana, Bu? Bisa. Terus juga. bedanya dari SPSS sama Minitab itu apa, Bu? Ya,
bisa digunakan dalam ilmu apapun sebenarnya untuk Minitab dan SPSS. Cuman mungkin yang yang mendefinisikan itu dia sering menggunakan untuk ilmu-ilmu sosial. Kenapa? Karena kalau untuk ilmu-ilmu yang eksak ya dia akan lebih akurat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, kalau SPSS dan Minitab itu toleransinya kadang terlalu besar. Ya, makanya nggak heran kalau saya itu udah pernah mencoba ya pakai SPSS, Minitab dan pakai R gitu ya. Kadang hasilnya lebih akurat yang di R. Beda-beda emang hasilnya gitu kan. Tapi untuk data-data tertentu kadang hasilnya itu nggak jauh berbeda. Artinya masih dalam toleransi yang masih bisa diterima lah gitu kan. Tapi kadang untuk data-data tertentu itu lebih akurat dengan menggunakan R gitu ya. Makanya kalau untuk data sosial lebih baik memang menggunakan SPSS atau Minitab seperti itu, karena kalau sosial itu kan toleransinya lebih besar ya, penerimaan kesalahannya itu lebih besar dibandingkan dengan data-data yang eksak. Nah, untuk perbedaannya sendiri Minitab dengan SPSS sebenarnya nggak jauh beda sih, hasilnya juga hampir-hampir sama. Hanya saja ini aja secara visualnya kalau saya lebih suka Minitab karena lebih colorful, lebih berwarna gitu untuk outputnya. Kalau di SPSS kurang berwarna. Itu aja sih paling bedanya. Kalau untuk hasil dari angkanya kurang lebih sama. Jadi terserah si peneliti mau menggunakan SPSS atau Minitab sama aja kok. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, materinya sudah selesai. Ya. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, memang kita cukupkan Sementara saja. cukup mungkin. Iya, siap. Enggak apa-apa. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Insya Allah untuk pertemuan ke depan kita masih nunggu informasi ya, apakah ada kelas atau enggak. Dan kalau memang nggak ada kelas, berarti kita harus cari alternatif yang lain ya, gimana supaya mencukupi pertemuannya. Ya, mungkin cukup itu dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi absen ya. Saya tutup ya kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.